Kita sering banget dengar kalau di zaman sekarang ini, di era internet, jarak itu udah nggak ada artinya lagi. Tapi, apa benar begitu? Nah, dalam pembahasan kita kali ini kita akan coba bedah sebuah ide dari buku Tim Marshall yang justru bilang sebaliknya. Geografi itu masih sangat relevan. Ya, di satu sisi kita memang hidup di dunia yang datar. Semuanya terhubung lewat internet, keuangan global, komunikasi instan, rasanya semua batasan fisik itu hilang. Tapi coba kita lihat sisi lainnya. Buat sebagian besar dari 8 miliar orang di planet ini, kenyataan sehari-hari itu ya masih dibentuk oleh hal-hal fisik. Gunung terjal, gurun yang panas, dan lautan luas yang memisahkan kita. Nah, ini dia poin utamanya. Marshall nggak bilang kalau kita ini sepenuhnya dikendalikan oleh geografi. Tentu saja tidak, manusia tetap punya pilihan. Tapi, geografi adalah panggungnya. Panggung di mana semua kisah politik, ekonomi, dan sejarah kita dimainkan. Kalau kita mengabaikan panggungnya, ya kita bakal kehilangan konteks terpenting dari ceritanya. Jadi gimana? Kalau kita coba singkirkan dulu mitos dunia datar itu, yuk kita lihat beberapa contoh nyata di mana justru bentang alam fisik menjadi pemain utama yang menentukan nasib sebuah bangsa. Contoh pertama, kita lihat Iran. Coba perhatikan petanya deh. Secara alami, negara ini bentuknya seperti benteng raksasa. Dikelilingi pegunungan yang tinggi dan terjal, Iran itu susah banget buat diserang dari luar. Inilah pertahanan alami yang sudah melindungi sejarah mereka ribuan tahun lamanya. Tapi benteng alami ini punya dua sisi. Pegunungan yang sama yang melindungi Iran dari musuh ternyata juga jadi penghalang di dalam negeri. Kondisi ini membuat upaya menyatukan berbagai kelompok etnis yang tersebar jadi tantangan besar. Jadi, geografinya memberikan keamanan, tapi di saat yang sama juga menabur benih perpecahan. Pedang bermata dua, kan? Iran ini contoh yang pas banget tentang bagaimana penghalang fisik seperti pegunungan bisa membentuk identitas nasional dan juga strategi militer sebuah negara dari masa ke masa. Oke, sekarang kita pindah dari daratan ke air. Sungai Nil. Kita semua tahu sungai ini adalah jantung kehidupan Mesir sejak zaman Firaun. Tapi pernah nggak sih kita bertanya, airnya tuh sebenarnya datang dari mana? Ternyata aliran utamanya, yang disebut Nil Biru, itu hulunya ada di dataran tinggi Ethiopia. Nah, disinilah dinamika kekuasaan yang sesungguhnya dimulai. Angka ini mungkin bakal mengubah cara Anda melihat peta. 85%. Ya, sebanyak itulah air sungai Nil yang mengalir ke Mesir ternyata berasal dari Ethiopia. Coba bayangkan, nadi kehidupan sebuah peradaban besar, sumbernya ada di negara tetangga. Dan ketergantungannya ini benar-benar luar biasa. Hampir semua, 95% dari total penduduk Mesir itu tinggal berdesakan di sepetak kecil tanah di sepanjang sungai Nil. Ini artinya, aliran sungai itu bukan lagi sekedar sumber daya alam, tapi jadi soal hidup dan mati. Ancaman eksistensial kalau sampai terganggu. Lalu, inilah yang terjadi. Ethiopia membangun bendungan raksasa Grand Renaissance, bendungan terbesar di Afrika, tepat di hulu sungai Nil Biru. Tiba-tiba, Ethiopia sekarang yang pegang keran air untuk Mesir. Ini bukan lagi soal rebutan air atau listrik, ini sudah jadi isu geopolitik tingkat tinggi yang bisa memicu konflik kapan saja. Kisah Sungai Nil ini menunjukkan dengan jelas banget bagaimana sumber daya yang sama, yang jadi sumber kehidupan bagi satu negara, bisa berubah menjadi garis patahan, menjadi sumber ketegangan yang serius antar negara. Oke, sekarang kita terbang ke benua lain, Australia. Lihat deh distribusi populasinya ini. Jomplang banget kan? Hampir 90% penduduknya itu tinggal di dekat pantai dan setengah dari total populasi itu cuma numpuk di 3 kota besar. Kenapa bisa begitu? Jawabannya ada di pedalaman benua itu. Nah, kuncinya ada di sini. Karakter Australia itu lebih banyak dibentuk oleh apa yang tidak mereka miliki. 70% wilayahnya itu outback, gurun kering dan panas. Gak ada sungai-sungai besar yang bisa dipakai buat transportasi dari pedalaman ke pantai. Justru kekosongan geografis inilah yang memaksa hampir semua orang untuk hidup di pinggiran benua. Karena letaknya yang terisolasi dan jauh banget, Australia itu secara strategis selalu butuh teman besar untuk melindunginya. Dulu mereka bergantung pada Inggris. Setelah Perang Dunia Kedua, mereka beralih ke Amerika. Nah, di abad ke-21 ini, dilema geografisnya makin rumit. Mitra dagang terbesarnya adalah Tiongkok, tapi pelindung keamanannya adalah Amerika. Wah, ini posisi yang sulit sekali. Kisah Australia ini adalah tentang apa yang disebut tirani jarak. Jarak yang begitu jauh dari pusat kekuatan dunia telah membentuk segalanya.
Mulai dari ekonomi, cara mereka berpikir soal strategi, sampai ke identitas nasional mereka. Jadi kita kembali lagi ke ide utama tadi. Entah itu pegunungan di Iran, aliran sungai Nil, atau pedalaman Australia yang kosong, geografi selalu menyediakan panggung yang nggak bisa kita hindari. Untuk benar-benar paham apa yang terjadi di berita, apa yang terjadi di politik global, kita harus belajar baca petanya dulu. Intinya, memahami geografi itu memberi kita sebuah lensa yang sangat kuat. Lensa ini membantu kita melihat alasan di balik banyak hal, konflik, persekutuan, bahkan kekayaan dan kemiskinan suatu bangsa. Ini adalah fondasi untuk mengerti dunia kita. Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir untuk Anda. Bagaimana dengan peta tempat Anda tinggal? Coba deh lihat peta negara atau wilayah Anda. Rintangan apa atau justru keuntungan apa yang sudah digariskan oleh geografi di sana? Karena bisa jadi, di garis-garis kontur dan aliran sungai itulah masa depan kita sedang ditulis.